Shalom. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sejarah Gereja Pentakosta yang akan dibawakan oleh saudara Septrima. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu berjudul Sejarah Gereja Pentakosta. Yang pertama, kita lihat dari pengertiannya. Pengertian Pentakosta adalah salah satu hari raya umat Kristiani yang penting, atau bisa juga disebut dengan Jumat Agung, Paskah dan kenaikan Yesus Kristus. Pentakosta ini menjadi salah satu bagaimana proses perjalanan kehidupan umat Kristiani, termasuk kehidupan Yesus Kristus di bumi juga. Baik, yang kedua, penjelasannya adalah hari raya Pentakosta bagi umat Kristiani ini adalah hari yang sangat bermakna bagi umat Kristen. Kata Penta artinya 50. Ini menunjukkan bahwa kematian dari Yesus Kristus, hal ini juga sebagai amanat dan penggenapan janji Tuhan Yesus Kristus kepada para murid dan juga bagi umat Kristiani. Bisa kita lihat juga pada Alkitab yang terdapat pada Matius pasal 3 ayat 11 dan Yohanes 14 ayat 26, dan serta juga Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Berikut juga makna pengertian Pentakosta. Makna pengertian Pentakosta yaitu yang pertama adalah pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya kepada Tuhan, dan yang kedua perjanjian janji Kristus yang telah dijanjikan kepada umat yang percaya kepada Yesus, dan yang ketiga yaitu telah lahir orang percaya kepada Kristus. Asal-usul dari Pentakosta modern ini, yang pertama yaitu Pentakosta ini berawal dari pertemuan rohani umat yang percaya dan mencari hadirat Allah yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Yang kedua yaitu telah menggunakan bahasa roh. Jadi Pentakosta ini adalah umat yang percaya kepada Tuhan yang telah mencari hadirat Tuhan, dan ia telah menerima janji Roh Kudus dari Tuhan, dan pada saat itu mereka telah menggunakan bahasa roh untuk menyembah Tuhan. Dan perkembangan Pentakosta ini sudah berkembang ke seluruh dunia. Yang pertama dikarenakan di Eropa tahun 1891 sampai 1907 telah diperkenalkan baptisan Roh Kudus pada saat itu. Dan yang kedua, kemudian di Inggris lebih efektif untuk menerima gerakan Pentakosta modern ini. Dan yang ketiga, adanya Cornelius dan Richard pada tahun 1922 pernah menginjil di Jawa. Ia memberitakan dan mengabarkan pemberitaan Injil pada saat itu, sehingga terjadilah penyebaran secara luas. Dan yang keempat, gerakan ini dengan cepat menyebar ke wilayah Amerika Serikat dan negara lain. Jadi Pentakosta ini adalah salah satu proses pekabaran Injil yang sangat terpanjang dan terluas di Indonesia. Dan yang menjadi ciri khas Pentakosta ini adalah satu, penekanannya tentang keselamatan dan pembenaran oleh iman yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan yang kedua, percaya akan Roh Kudus kepada orang percaya untuk bersaksi secara baik dan telah menerima mujizat. Nah, selanjutnya, mengapakah gerakan Pentakosta disebut sebagai gerakan kebangunan? Yang pertama, alasannya adalah telah diadakannya pembebasan yang mengakhiri segala perjuangan dalam agama Kristen. Dan yang kedua, karena gereja Pentakosta ini adalah begitu kuat tekanan pada kerohanian. Jadi Tuhan mengajarkan kepada umat yang percaya kepada Tuhan untuk meningkatkan kerohaniannya dengan berbahasa roh yang telah diajarkan pada saat itu. Dan yang ketiga yaitu persatuan anak-anak Allah dan pekabaran Injil. Dengan tersebar luasnya Pentakosta ke seluruh dunia ini, itu disebabkan oleh pekabaran Injil ini telah tersebar luas di mana-mana, yang terutama pada saat itu di Jawa dan ke arah timur.
Dan ada juga kelemahan gerakan Pentakosta baru ini. Yang pertama yaitu setiap pandangan yang diberikan dianggap selalu benar dan harus diterima. Dan yang kedua, setiap pendapat dan pandangan itu yang akan menjadi jalan keluarnya. Dan yang ketiga adalah anggota jemaatnya sering berubah menjadi iman yang emosional dan tidak kritis. Jadi Pentakosta ini mempunyai kelemahan-kelemahan yang dimana ia berpikir bahwa pandangannya itu harus diterima dan pendapatnya itu akan menjadi salah satu jalan keluar setiap masalah yang dihadapinya. Baik, sekian dan terima kasih hasil presentasi saya pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.